Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Jawa Pos TV, saya Isa Ansari, sekarang bersama Anda di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Dan kita ucapkan rasa syukur kita yang tak terhingga atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pagi ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan saya akan menemani Anda sampai pukul 6 pagi nanti bersama Dr. Haji Muhammad Gufron LCMHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekaligus beliau sebagai pengasuh pesantren urban Miftahul Ula Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu panjenengan kembali Ustaz. Iya, sehat-sehat ya Ustaz ya. Pagi yang indah. Alhamdulillah. Itu semoga satu berkah. Ya, alhamdulillah. Suatu saat pecinya bisa dipinjam. Silakan. Pecinya banyak di Sunan Win Samad Ampel. banyak ini. Oh gitu ya. Dijual. Silakan kalau mau. Baik. Tapi saya nanti akan beri hadiah untuk Oh yes, cek saja Ustaz. Yes, Amin, supaya terasa lebih lebih menyenangkan bagi Iya. lebih hangat. Baik Ustaz, bicara soal perbedaan. Yang pertama, saya tadi kenapa menyebutkan dengan peci. Peci saya meskipun dengan Ustaz sama-sama warna hitamnya, tapi ada bedanya. Ada logonya yang Ustaz pakai, tetapi saya polos. Itu baru soal peci ya Ustaz ya. Kemudian baju yang kita kenakan. Saya menggunakan dress code jas, Ustaz menggunakan baju warna putih. Itu pun berbeda. Nah, memang takdir dari Allah atau sunnatullahnya ini kita memang diciptakan untuk berbeda Ustaz ya. berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa memaksa, Ustaz harus begini atau saya harus begitu dan sebagainya. Oke. Betul. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang ada rahmat Allah di balik perbedaan yang ada di sekitar kita ini Ustaz. Monggo Ustaz bisa sapa dulu untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sekarang sudah siap untuk mengikuti program kita. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jawa Pos dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan kajian Islam dalam acara Mutiara Islam. Mudah-mudahan kita semakin hari mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat sehingga kita mampu memperbaiki pemahaman kita dan mengupgrade terus pengetahuan kita sehingga kita menjadi muslim yang dewasa yang arif bijaksana, yang mengayomi, menyayangi sesamanya. Baik. Nah, soal perbedaan ini di Al-Quran kan sudah jelas bahwa Allah itu menciptakan manusia saja itu bersuku-suku, berkelompok-kelompok, Ustaz ya, satu sama lain lita'arufu. Ya, agar saling mengenal. Betul. Nah, dari kajian ayat ini Ustaz, sebelum nanti kita bicara soal hikmah di balik perbedaan itu. Apa sih maksud Allah menciptakan makhluk-makhluk yang berbeda ini? Baik itu dari sisi jenis kelaminnya, sukunya, bahasanya dan sebagainya. Baik, terima kasih. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa perbedaan itu adalah rahmat Allah yang kadang orang itu dapat memahami dengan baik, dengan holistik dan komprehensif, dan kadang hanya sekilas saja, hanya sekedar perbedaan, hanya di atas di atas angan-angan, sehingga tidak mampu, tidak mendatangkan rahmat Allah yang ternyata banyak sekali kita disediakan oleh Allah di dalam perbedaan itu. Ya, memang perbedaan itu sunatullah, sesuatu yang tidak bisa ketetapan Allah, sesuatu yang biasa ditolak atau yang dielak, baik itu perbedaan warna kulit, suku bangsa, seperti tadi dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Jadi tujuannya perbedaan itulah untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, saling memahami, saling menyayangi, dan terjadi penghormatan antara satu yang lain. Ta'aruf. Ya. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Tapi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya intinya Islam itu Islam substantif, inklusif, terbuka.
Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisikmu dan juga harta-hartamu. Ya, walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa amal. Tapi Allah melihat hati kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini substansinya Islam di situ. Jadi perbedaan itu sudah biasa. Justru perbedaan itu menjadi kesempatan kepada manusia untuk berlomba-lomba, ya. Liyabluwakum, ya, dalam surat Al-Baqarah juga begitu, walakinnallaha walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. Bagi Allah bisa jadi akan mampu menciptakan umat yang satu. Walakinnallaha, tetapi Allah menginginkan bahwa perbedaan itu adalah untuk mencari di antara kalian siapa yang terbaik di antara kalian. Fastabiqul khairat, ya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ini maksud Allah salah satunya itu agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, dengan adanya perbedaan seperti yang jenengan sampaikan tadi, ini kan sebuah inovasi, sebuah perbedaan peci aja tadi, ya. Loh, kok bisa ada beda? Oh, berarti jenengan mungkin terinspirasi dengan saya atau dengan produk atau dengan sesuatu yang kita lihat. Wah, berarti kalau gitu saya harus mengembangkan diri terus-menerus. Tidak boleh berpangku tangan atau menyerah. Tidak boleh polos-polos saja. Iya, istilahnya al-muhafadzah 'alal qadimus sholih, menjaga nilai-nilai tradisi ataupun sesuatu yang lama yang baik, tetapi juga wal akhdhu, ya, atau wal ijadu, atau mengambil atau memproduksi nilai-nilai atau sesuatu yang lebih baik lagi. Sesuai dengan berinovasi, sesuai dengan kemajuan zaman. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat perbedaan itu sunatullah, ya udah, kita harus mencari apa sebetulnya rahasia atau rahmat Allah di balik semua itu. Sehingga fokusnya adalah Allah adalah maha mampu, yang jelas, tapi kita sebagai makhluknya itu harus cerdas gitu, ya. Karena kita manusia. Istilahnya itu peradaban manusia itu dibangun dengan rasionalitas. Maka ketika ada perbedaan seperti termasuk perbedaan agama, ya, perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, itu agar manusia itu saling mencari kebenaran dan kebaikan, ya. Dan terus menerus tidak boleh berhenti dan puas atas satu pendapat atau kebaikan, terus menerus, karena kita itu istilahnya itu makhluk yang serba kekurangan, ya. Saat ini kita merasa benar, tapi ke depan bisa jadi berubah, bisa jadi berbeda, karena situasi dan kondisi yang berubah juga, gitu loh. Baik, Ustaz, saya tertarik dari apa yang Panjenengan sampaikan tadi tentang Islam ini agama yang inklusif. Agama yang terbuka. Menerima segala perbedaan yang ada. Kaitannya dengan perbedaan dan juga rahmat. Kata inklusif di sini apa, Ustaz? Ya, pertama saya teringat dengan sabda Rasul, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmah. Nah, tetapi perbedaan ini atau sunatullah juga, ya. Tetapi perbedaan menjadi rahmat asal pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan inklusif, serta inklusif itu terbuka dan saling menghormati, ya, saling respect semacam itu, respect, tidak ada prasangka atau prejudice terhadap perbedaan itu. Justru kita mencari titik persatuan atau persamaan. Kita lihat di Indonesia itu kan berbeda-beda, ya, berbeda-beda warna, suku, bangsa dan bahasa dan sebagainya. Tapi ada satu yang menyatukan, yaitu simboyang benika tunggal ika, ya. Meskipun berbeda tetap satu juga, ika tetap ika. Jadi fokusnya bukan benikanya, tapi ikanya, bukan perbedaannya yang dikedepan atau digembar-gemborkan, tapi ikanya ini, persatuannya ini. Makanya Pancasila ini filosofinya luar biasa, ya, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil berdaulat, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh dalam permusuhan dan wakil, terus terakhir ini sebuah rumusan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, tidak bisa terpisahkan. Ini sebuah dokumen semacam piagam bagi bangsa, hadiah bagi masyarakat Indonesia untuk bagaimana perbedaan itu dikelola dalam sebuah
persatuan, keadilan, musyawarah, bahkan didasari oleh niat karena ketuhanan yang Maha Esa. Ini fokusnya. Baik, saat kita jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kita baru di mukadimahnya ini. Sudah hangat nih. Kita bicara soal di balik perbedaan ada di rahmat Allah ya. Betul. Ada rahmat Allah di balik perbedaan, dan kita masih ada di sesi yang pertama. Kita lanjut untuk materi-materi berikutnya ini setelah pesan-pesan berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Ajak teman-teman keluarga buat makan bareng. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolo. Rahmat Allah di balik perbedaan ini merupakan materi atau tema yang kita bahas pemirsa di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Saya atau Anda, kita semuanya tidak bisa membayangkan ketika Allah itu menciptakan manusia itu seragam sama semuanya. Malah bingung Ustaz ya. Nggak jalan roda. Malah nggak jalan ini dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan ini. Misalnya orang itu diciptakan kaya semua. Malah bingung nanti. Tapi di akhir kehidupan katanya di mendekati kiamat itu, besok kiamat itu orang kaya semua, orang mau beramal, berinfak, bersedekah, tapi nggak ada yang mau terima. Malah bingung kan itu ya. Baik, maka dilanjut Ustaz. Baik, terima kasih. Ini sebuah harmoni ya, istilahnya kita harmoni itu dari perbedaan-perbedaan itu bukan dipertentangkan, tapi diharmonisasikan. Menjadi kekuatan. Kalau lihat dari kita belajar musik-musik yang musik itu ada drum, itu kan beda-beda ya. Perbedaan suara itu berhasil diharmonisasikan. Tidak menjadi musik yang enak, yang rileks, yang bisa dinikmati. Sehingga ada musik tradisional, musik-musik Jawa, Sunda, Madura, termasuk musik pop, jazz, itu kan sebuah harmonisasi dari perbedaan. Nah, belajar dari situ maka indah dan bisa dinikmati, tidak dipertentangkan. Oh, saya lebih baik dari kamu. Kamu apa? Mau posisimu sekedar di bawah saya ataupun tidak ada artinya. Seperti itu ada pertentangan. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an dan Rasulullah menggarisbawahi inna akramakum indallahi atqakum. Rasul juga pernah bersabda khairun nasi anfa'um. Yang paling bermanfaat dimanapun posisi seseorang, yang dia paling bermanfaat. Tidak bisa dinafikan peran-perannya itu. Itulah sunnatullah. Ya, sunnatullah yang harus terus kita cari, harus kita kembangkan. Nah, perbedaan-perbedaan itu akan menjadi harmoni dan akan menjadi sebuah kedamaian. Nah, satu sisi ini yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah bagaimana perbedaan ini kita harus punya sifat toleransi dan mendamaikan hal-hal yang berbeda semacam itu. Ada namanya manajemen konflik, manajemen perbedaan, itu penting. Karena kalau kita tidak di-manage, bukan menjadi rahmat, bukan menjadi nikmat, justru menjadi nikmah. Nikmah itu musibah malah. Kalau tidak di-manage dengan baik. Tentu
harus punya orang jiwa inklusif seperti yang tadi saya sampaikan. Dia harus tidak monopoli kebenaran. Ya. Jadi dalam pemikirannya harus ada konsep bahwa pendapatku memang benar, tapi bisa jadi kemungkinan salah. Ya. Sebagaimana orang lain juga itu salah, tapi kemungkinan juga benar. Dan ini isyad ini sebagaimana telah dicontohkan Imam Syafi'i dalam isyadnya begitu. Ya, isyadnya seperti jadi itu. Tidak terlalu egois sektor. Memang orang punya subjektivitas masing-masing, tetapi harus argumentatif dan ojo ngeyel lah, kira-kira begitulah. Terukur ya. Tapi biarlah kalau nggak bisa diterima hari ini, biarlah nanti besok lusa atau sejarah akan membuktikan kebenarannya. Yang terjadi itu kan memaksakan kehendak, ya. Iya. Pendapat kita harus diikuti orang lain. Dan pendapat kita yang paling benar. Iya, kalau bicara hukum ya, dalam persidangan itu kan ada banding nanti. Kok nggak ada, bisa dibanding, bisa PK, bisa ke mahkamah, bahkan bisa ada namanya hak dari presiden, seperti hak prerogatifnya presiden. Iya, bisa itu. Artinya kebenaran bisa terus dicari. Nah, semacam itu. Insya Allah, waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Pasti ada. Yang batil itu pasti kalah. Betul. Yang hak itu pasti menang. Iya. Nah, contoh kalau kita main bola, Ustaz. Senang main bola ya. Penggemar ya. Iya, sama saya juga. Penggemar bola, bukan pemain bola ya. Andai kan semua diciptakan atau semua memilih sebagai striker, yang penjaga gawangnya siapa? Ya itu bisa kebobolan nanti. Bisa kebobolan terus ya. Justru itulah sebuah sinergi kerjasama. Ada harmoni yang bagus antara penjaga gawang, kemudian pemain belakang, kiri, kanan. Iya, termasuk pemain yang hebat itu kan didukung oleh pemain yang lain. Ada assist, ada assist, ada umpan. Ada umpan. Iya, kalau main sendiri ya nggak bisa, malah justru nanti diketawain orang gitu. Orang tampak hebat itu karena memang ada dukungan dari sistem yang ada. Ya itulah kelemahan manusia di situ, kelemahan manusia di situ saling membutuhkan, hidup saling bekerja sama, saling menyayangi, dan bahkan meskipun berbeda pandangan agama tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Layan hakum kan itu dalam Al-Quran, tidak ada halangan baik kan, meskipun berbeda keyakinan, tidak ada halangan. Rasulullah ketika di Madinah itu juga Rasulullah kan sebagai pendatang waktu hijrah ya. Ketika di Madinah di sana sudah ada komunitas suku Yahudi, suku Nasrani dan suku-suku yang lain. Itu meskipun berbeda keyakinan atau iman, maka tetap aja Rasulullah bertransaksi ya atau bermuamalah dengan mereka dengan santunnya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan siapa yang menyakiti dhimmi itu kafir yang tidak menyakiti Islam, maka akulah pelindungnya. Begitu kata Rasulullah. Betapa Rasulullah tidak ingin harmoni kehidupan itu terganggu ya. Betul. Ini luar biasa sekali. Jadi Islam itu hakikatnya di situ. Islam itu mendamaikan, Islam menyelamatkan. Seperti itu. Yang menarik tadi yang sampaikan tadi itu tidak ada penghalang bagi kita untuk berbuat baik, meskipun kita ini dibatasi oleh adanya perbedaan. Iya. Jadi perbedaan itu bukan batasan ya, Ustaz? Bukan penghalang. Bukan penghalang. Justru itu adalah perbedaan adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk berbuat baik, gitu ya. Kalau kita orang dakwah itu syukur-syukur yang bersangkutan itu ikut menjadi peluang kita untuk berdakwah, untuk mendapatkan istilahnya itu nilai perjuangan di situlah, kira-kira begitu loh. Kalau hidup sama-sama slow saja, terus di mana perjuangannya di mana? Kan Allah mengatakan liyabluwakum fima atakum. Jadi Allah akan menguji kalian di dalam apa yang diberikan Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Terus di akhir ayat sesungguhnya semua perbuatan itu akan kembali kepada Allah. Jadi memang orang dalam berbuat baik atau dalam mengelola perbedaan itu harus dimulai dengan niat yang tulus untuk semata-mata mencari kebenaran, kebenaran dan ridha Allah. Insya Allah kalau ini dikedepankan niat yang tulus, tidak untuk
sekedar untuk asal beda, pokoknya beda. Nah, itu berarti ada unsur-unsur politik itu. Atau ada unsur-unsur tidak suka kan. Pokoknya orang nggak suka itu kelihatannya jelek terus kan gitu ya. Betul, sebaliknya kalau orang senang itu kelihatan baik semua kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Kita jadi subjektif ya. Subjektif, nggak bisa. Nah, itu penyakit seperti itu harus dihilangkan. Nah, dengan cara apa ya? Kita ada toleransi, ada tasamuh, ada semacam ta'aruf, tafahum, tanasur ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Yang menjadi penyebab orang itu sulit menerima perbedaan itu kenapa, Ustaz? Ya, itu pertama masalah ya pemahamannya yang tidak di-upgrade. Ini pemahaman ini karena memang bacaannya kurang. Istilahnya anak muda ngopi ini kurang adoh kan gitu. Ngopinya hanya dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Katak dalam tempurung. Iya, jarang berdialog, jarang istilahnya karena dia tertutup seolah-olah dia paling benar, sehingga ya sudah ngapain saya harus ini dan itu harus ini. Makanya perlu adanya dialog terus sharing ya pengetahuan, dan kita harus mendewasakan terus keimanan kita, keislaman kita. Ya. Dan insya Allah dengan begitu akan terus kaya. Meskipun pada akhirnya kita tetap milih satu pendapat, setidaknya kita tahu apa yang menjadi pemahaman orang, begini posisinya. Sehingga kita meskipun pada akhirnya berbeda, ya, enggak masalah. Maka dari itu Yusuf Qaradawi dalam sebuah ungkapan begini. Natasamah fima ikhtalafna. Kita bertasamuh, bertoleransi di dalam hal-hal yang kita berbeda. Sepakat untuk berbeda. Sepakat untuk tidak sepakat. Itu makalah dari Yusuf sepakat Qaradawi, untuk tidak sepakat. Kan sering, ya wes gak apa-apa. Deal or no deal. Nah, terus yang berikutnya, menarik. Sebentar, karena waktu untuk kita lihat dulu beberapa materi pesan berikut, dan pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? Pemerintah juga menggelar operasi beras murah di 2 titik lain. Harga pakan ayam petelur terus melonjak. Dengan fakta yang akurat kami hadirkan seputar informasi dan update daerah untuk Anda. Saksikan update radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawa Post TV. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Pemirsa, sebelum jeda tadi Ustadz Ghufran sudah menyampaikan ada makalah yang disampaikan Yusuf Qaradawi. Ini ilmuwan yang luar biasa, pemikir yang luar biasa kaitannya dengan perbedaan. Ada satu garis tengah yang kita sepakati bersama, bahwa kita ini sepakat untuk tidak sepakat atau sepakat untuk berbeda gitu. Boleh, ya. boleh. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali pernyataan dari Yusuf Qaradawi. Baik, jika terpaksa kita tetap berbeda, tidak bisa disatukan, ya sudah, sepakat kita legowo. Legowo untuk berbeda. Ya, tanpa harus kita marah atau tersinggung ataupun nggak terima, ya sudah sepakat untuk tidak sepakat. Namanya tasamah fima ikhtalafna. Ya, biarkan nanti masyarakat yang menilai, biarkan sejarah, biarkan orang itu akan memilih yang mana yang terbaik di antara yang paling baik. Ya. Jadi bahasanya memilih yang terbaik di antara paling baik. Itu kalau memang terjadi deadlock ataupun
Kalau dalam dunia politik kan ada istilah voting, ada mekanisme-mekanisme ya. Kalau di dalam masyarakat ya musyawarah, ya. Jangan dalam sampai chaos ya. Iya, dalam dunia akademis itu nggak ada kebenaran mutlak. Kebenaran terus berjalan, traveling, terus berjalan. Nggak bisa kita mengklaim ini paling benar. Iya, suatu saat akan diuji. Tesis, ada antitesis, ada sintesis, ada tesis lagi. Kemudian terus begitu, terus berputar. Ya itulah. Menunjukkan kebenaran itu milik Allah gitu loh. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Manusia hanya sekedar berijtihad. Nah, makanya dalam Islam itu jika orang itu ijtihad ya, kemudian salah, maka dia falahu ajrun wahid. Maka dia dapat satu pahala ya. Tapi kalau benar ya, maka falahu ajrun. Nah, ini luar biasa. Bukan hasilnya tapi niat dan ijtihadnya, upaya itu yang dinilai oleh Allah. Dan ini artinya orang itu bukan pendapatnya atau hasil, tapi prosesnya yang harus dilalui. Tapi ijtihad ini berdasarkan kajian-kajian. Sesuai dengan ahlinya, sesuai ahlinya, kapasitasnya. Ya masa bukan pemain bola kok terus main bola? Ya enggak, kita enggak lego, ya enggak mantep lah. Itu fans yang terlalu fanatik, kalau terlalu fanatik itu mainnya menang, dukung, kalau kalah ngolok-ngolok gitu. Nah itu biasanya nggak fair seperti itu. Nggak fair itu berarti ada masalah di dalam dirinya. Dia nggak bisa nerima kekalahan ataupun perbedaan itu. Yang berikutnya adalah nata'awan. Jika memang itu kebetulan sama atau ada kesamaan pandangan, maka natafik ya, nata'awan kata Yusuf Qaradawi. Kita harus bersinergi, harus bersatu, kita harus membangun. Ya, kita harus bekerja sama. Bekerja sama, bukan kerja sama-sama loh ya. Ada perbedaan antara bekerja sama dengan kerja sama-sama. Kalau kerja sama kamu bekerja, saya bekerja, tapi nggak sinergi. Sama-sama bekerja artinya. Sama-sama bekerja, tapi kalau bekerja sama ada musyarakah, musyarakahul hayat, ada semacam sinergitas. Dan itu meniscayakan perbedaan. Ya, ibarat orang sepak bola itu kadang back itu bisa maju ke depan sesuai kebutuhan. Ya itu banyak. Kemarin timnas Indonesia kemarin justru yang ngegolkan backnya, bukan strikernya. Ini kan aneh toh. Lihat berarti. Iya lihat toh. Namanya gibol ini. Gibol juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ini perbedaan yang indah sekali. Memang rumusnya itu ya kita harus dari hati dulu. Dan striker nggak boleh iri. Nggak boleh iri. Ada pemain belakang sampai ngegol kan. Ya, malah seneng kan. Kita itu kerja kolektif, bukan kerja individu. Dan pada akhirnya manusia itu diikat dengan ukhuwah, namanya di samping ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar bangsa, sama anak bangsa ya. Ada namanya ukhuwah basyariah. Ini yang paling esensial. Persaudaraan antar kemanusiaan, dan ini tidak dibatasi oleh apapun, tempat, warna kulit, agama ataupun negara. Nah, ini memang persaudaraan paling esensial, mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Seperti ini, podo-podo menungso ya, semacam itu ya. Dan maka dari itu ini menjadi hal yang prinsipil yang harus kita kedepan. Podo menungsoi. Ya, semacam itu. Yang penting kan kita mematuhi role play-nya atau aturan main yang ada yang sudah disepakati. Semacam itu. Kalau memang bola, apa ya kesepakatan sepak bola dalam kehidupan sosial, apa yang disepakati atau menjadi norma-norma yang ada. Seperti itu. Sehingga tidak ada yang menang-menang sendiri atau sakar PDW atau semau gue kan gitu. Dan ini bertentangan dengan sunatullah itu sendiri. Contoh lah Ustaz di dunia politik ya. Kalau ada perbedaan di satu parpol misalnya. Betul. Itu kan mufarokoh jadi. Bikin parpol sendiri. Motivasinya sehingga gak jelas ini apa gitu ya. Nah di situ apakah memang dia ini sepakat untuk berbeda tadi, atau ada motivasi lain kita misalnya dalam satu organisasi terus sampai berpisah? Ya sangat mungkin tergantung target ataupun
keinginan masing-masing orang kan beda-beda ya. Jadi kalau ini kita bedah dalam dunia politik tentu beda dengan dunia agama atau dunia masyarakat. Politik itu sangat profan. Profan itu sesuatu yang sangat ijtihadi. Ijtihadi itu ya bisa benar bisa salah. Bahkan bisa jadi sangat kentara dengan namanya interest atau kepentingan. Tidak bisa dilepas dari kepentingan gitu loh. Kepentingannya lebih ke ya idealnya kepentingan bangsa dan rakyat yang harus dikedepankan. Dan itu seringkali orang tokoh atau hanya atas nama rakyat, tapi hakikatnya bukan atas nama rakyat, tapi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini yang naif sekali ya. Nah kalau dalam bidang politik ya sudah nggak akan pernah selesai ini ya. Karena politik itu terus kepentingan, tidak ada kawan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, jadi perbedaan bagi dunia politik itu nggak masalah. Ada ya biasa asal itu tapi masih yang dalam. grassroots itu loh, Iya betul. Nah, kan rakyat juga harus cerdas. Rakyat juga harus cerdas. Rakyat juga harus aware bahwa demokrasi itu adalah pilihan, dan demokrasi ini pilihan yang di antara banyak pilihan. Banyak pilihan, dan bukan berarti demokrasi itu harus sepakat semua. Tapi bagaimana nilai-nilai demokrasi itu seperti musyawarah, ya menghormati dan taat hukum itu harus tetap dipegang itu sebagai bagian-bagian dari demokrasi itu sendiri. Betul. Tidak harus voting, tidak harus kamu menang saya kalah, tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Dalam hal itu dalam politik ya. Di dalam agama pun ada nilai-nilai demokratis. Seperti yang tadi saya sampaikan, pendapatku benar, kemungkinan juga salah. Pendapat orang lain adalah salah, bisa jadi benar. Nah, itu nilai-nilai demokrasi. Tidak monopoli, tidak egois atau tidak memaksakan. Bahkan la ikraha fiddin, Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, setelah jelas petunjuk dari minal ghayy, dari hal-hal yang melenceng. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang benar gitu, nggak usah dipaksa-paksain orang harus masuk Islam ini. Biar nanti qad tabayyana rusydu, ini ayatnya. Sudah jelas ya Islam benar, cuma kita nggak boleh memaksakan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak ditegur oleh Allah ketika mencoba untuk memaksa ataupun mengupayakan pamannya masuk Islam. Abu Thalib sampai akhirnya beliau wafat dalam keadaan agama sebelumnya ya, agama musyrik ya. Sehingga Allah menyatakan innaka lan tahdi man ahbabta, kata Allah. Sesungguhnya engkau tidak akan memberi hidayah pada engkau orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah yang memberi hidayah pada yang diinginkan. Yang sesuai kehendak Allah. Yang sesuai kehendak Allah Subhanahu. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tetap harus berusaha berdakwah, dialog, terus melakukan persuasi, pendekatan bermacam-macam cara. Dakwah bilhal, bil kalam, bil kolam, atau dengan berbagai macam cara. Termasuk mau menerima apapun orang itu reaksinya seperti apa. Dan bisa jadi hari ini dia tidak bisa terima, mungkin satu saat dia sadar untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan. Itu dakwah. Cerdas sekali. Baik, pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Kita bicara tentang rahmat Allah di balik perbedaan bersama Dr. Haji Muhammad Ghufran LC MHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekaligus beliau sebagai pengasuh pesantren urban Miftahul Ula Surabaya. Kita jeda sebentar. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Dan beneran dong, si kakak satu ini ikutan bikin konten tiruin ibu-ibu di jalanan sampai totalitas banget. PJPK, viral jempol, viral kocak. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Pemirsa, program Mutiara Islam di Jawa Post TV hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat dan saya Isa Ansari terus bersama Anda sampai pukul 6 pagi nanti bersama Dr. Haji Muhammad Ghufran LC MHI, akademisi dari Universitas Ampel Surabaya. Kita lanjut kembali saja ya. Kita bicara soal rahmat Allah di balik perbedaan. Ini menarik sekali. Nah, bagaimana Islam itu sendiri membangun sebuah mengorganize semua perbedaan yang ada itu menjadi sebuah hal yang positif. Baik, ini bagus sekali bahwa Islam itu mengedepankan nilai-nilai yang positif, ya, husnudzon, itu harus dikedepankan. Oleh karena itu perbedaan itu menjadi kesempatan untuk saling belajar, untuk saling mengenal. Mengenal itu termasuk mengetahui, kenal dulu. Yeah. Maka kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kalau nggak sayang nggak cinta lah, kata anak muda gitu ya. Maka termasuk mengenal antara satu yang lain, keunikan masing-masing apa, kebiasaannya apa. Ya, setelah tahu ini potensinya apa ya, maka bagaimana potensi itu dikelola dengan baik. Ya, dan ini merupakan sekaligus untuk membangun kekuatan dalam sebuah masyarakat atau komunitas kan gitu ya. Yeah. Nah, maka dari itu konsep Islam itu adalah antara satu dan yang lain adalah seperti bangunan, ya, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain, ya kan, saling menguatkan bukan merobohkan. Nah, ini konsepnya adalah potensi-potensi yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada itu harus diolah, dikelola dengan baik, di manage. Tidak langsung dipertentangkan kan. Memang harus diposisikan the right man in the right place in the right time. In the right time. Mencari orang yang baik in the right time, di waktu yang baik, in the right place di tempat yang baik. Ini penting. Dan ini perlu proses gitu ya. Perlu proses dan perlu belajar. Dan belajarnya sepanjang hayat. Dan orang harus menerima itu sebagai sebuah anugerah dari Allah gitu ya. Manusia itu kan makhluk yang terus berpikir, yang terus berinovasi kan itu ya. Oleh karena itu dalam berpikir itu tentu ada hal-hal yang berbeda itu wajar. Nah, kita bukan berbedanya yang harus dikedepankan. Apa ya kira-kira perbedaan itu, di balik perbedaan itu apa? Hikmah apa? Terus mencari dan membangun kan gitu ya. Negeri ini ya itu banyak sekali tokoh-tokoh ataupun ulama ataupun founding father. Kalau kita mengaca kepada founding father kita, luar biasa sekali. Perbedaan mereka tidak menjadi perhal untuk melakukan justru untuk menyatukan. Sampai berdiri negara Indonesia yang luar biasa ini tidak tertandingi di negara manapun ya, luar biasa. Makanya perbedaan itu bisa menjadi kesempatan sebagai kekuatan sekaligus menjadi kelemahan atau cobaan kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya perlu rumusan yang menyatukan adanya perbedaan itu dalam bentuk asas-asas Pancasila salah satunya itu. Dan Pancasila itu nilai yang relevan dengan nilai Islam gitu ya. Ya, subhanallah, di Islam itu kan mengedepankan adanya kita ini heterogen. Betul. Kita diciptakan oleh Allah dari banyak suku, dari banyak warna kulit, perbedaan, termasuk perbedaan agama sekalipun. Iya. Tapi di situ Allah menegaskan siapa sih yang paling baik di antara semua makhluk yang ada itu, termasuk manusia kita ini adalah
Inna akramakum indallahi atqakum. Ini penegasan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah seperti yang Ustaz sampaikan tadi, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat iya, kepada orang lain. Nah, di situ kan tidak disebutkan apakah orang itu di hadis itu tidak disebutkan apakah orang itu muslim atau non muslim, Ustaz ya. Betul. Prinsip-prinsipnya itu berlaku universal. Ya, tetapi jika seseorang itu menjadi muslim yang baik. Yang baik, betul. Jangan sebaliknya kontraproduktif dengan nilai-nilai keislamannya. Jadi kalau menjadi oposisi itu menjadi oposisi yang baik. Gitu? Iya, yang harus legowo, yang harus gentle lah. Harus gentle, yang harus fair lah. Bukan apa-apa salah itu bukan begitu ya? Iya, belum salah. Tapi kata orang itu bagian dari strategi, kadang-kadang strategi juga itu ya untuk memecah konsentrasi ataupun memecah kekuatan mencari lawan. Kelemahan gitu, mencari-cari jadinya. Iya. Nah, oleh karena itu ini dalam bidang politik is the game ya, politik adalah permainannya sudah. Tapi kalau di dalam masyarakat itu nggak boleh kita main-main ya, karena maaf ya, kebenaran yang ada di masyarakat itu dipahami sebagai kebenaran yang mutlak, dipahami. Di masyarakat itu ya. Keliru masyarakat itu memang secara teori itu apa yang ada ya itu yang paling benar gitu loh menurut dia kan. Masyarakat memang tidak mampu berpikir secara kritis, secara konstruktif ya, berbeda dengan masyarakat akademis itu ya. Kebenaran itu masih diuji, belum tentu final. Ya tadi itu tesis, masih koma, ya. Tesis ada antitesis, ada sintesis, ada lagi tesis lagi ya. Nah, kalau di masyarakat kita harus arif, kita harus fatwa itu kan sebuah produk hukum yang sesuai dengan konteks di mana yang dia hadapi dan itu berlaku pada orang minta fatwa semacam itu. Maka kebenarannya itu terlokalisir atau terbatas. Karena memang sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi itu siapa, kan seperti itu. Nah, ini memang kadang-kadang berbeda, makanya ada fikih Imam Syafi'i, fikih Hanafi, fikih. Dulu fikih itu tidak ada nama-nama beliau itu nggak ada. Fikih dulu itu fikih Kufah, fikih Basra, fikih Hijaz, fikih Madinah dan sebagainya. Jadi fikih bercorak lokal ataupun teritorial. Ya. Kemudian setelah itu berkembang menjadi fikih fikih pendiri madhabnya. Ya, fikih personalnya lah, individualnya semacam. Artinya perbedaan itu nggak bisa digeneralisir gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari kita harus cerdas meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, secara proporsional. Ini namanya adil ya? Iya, adil itu. Jadi kita itu menghormati bisa mengelola secara adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berusaha untuk berbuat adil. Nah, jadi adil itu bukan sama rata sama rasa, bukan ya? Bukan. Keadilan tapi itu adalah proporsional sesuai dengan dengan kondisi dan bagiannya masing-masing. Nah, meskipun berbeda, tapi itulah yang yang menjadi konsen kita ya, bukan nilainya tapi adilnya. Di masyarakat kita, saya justru kasihan pada orang-orang yang memang sulit untuk mencari kecocokan dengan orang lain. Betul. Misalnya dia pindah di kampung A karena merasa di kampung A itu nggak nyaman, nggak cocok dengan tetangga kiri kanan, pindah lagi ke kampung B. Akhirnya di kampung B menemukan hal yang sama. Pindah ke kampung C, D dan seterusnya. Kasihan sebenarnya orang ini. Betul. Apa yang menghigapi dia kok selalu merasa tidak cocok dengan orang lain? Nah, ini momen Muharram, itu momen hijrah ya. Perpindahan ya. Hijrah ya. Pertama kalau lihat belajar dari sejarah hijrah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, orang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sesuai Allah dan Rasul. Tetapi kalau dia hijrah untuk wanita, untuk dunia, maka dia akan mendapatkan yang sesuai dengan apa yang dia diinginkan. Artinya niat ini penting sekali, harus niat untuk mencari apa yang ingin dia cari kan gitu ya. Nah, dia cari
perbedaan atau persamaan. Dia mencari keharmonisan, keunikan, keanekaragaman atau kecocokan. Lah, cocok sendiri itu cocok versi siapa kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita di sini nggak boleh egois. Makanya kalau pendekatannya kita itu istilahnya, kita sebelum nunjuk orang, tunjuklah diri sendiri dulu kan gitu loh. Jadi apa itu bukan, seringkali orang begini, apakah dia cocok dengan saya kan gitu ya? Apakah masalahnya cocok dengan saya? Itu egois. Seharusnya dibalik pertanyaan, apakah saya cocok dengan Anda? Apakah saya cocok di... Jadi kalau hanya 1-2 orang yang tidak cocok dengan dia, barangkali orang yang tidak cocok itu yang salah. Iya. Kalau banyak orang itu bahaya ini. Bahaya ini. Bisa, siapa yang salah ini? Bisa jadi namanya public enemy, musuh bersama. Wah, ini berarti kesalahan. Berat ini. Gitu ya. Iya, berarti harus introspeksi, harus introspeksi kan gitu. Kuncinya di situ ya. Nah, baik. Kalau orang itu berhijrah, hijrah kan ada secara substansi itu kan bukan perpindahan fisik saja. Tapi perpindahan secara batinnya, pandangannya, pemikirannya itu juga hijrah. Orang hijrah dari kemalasan menuju semangat, hijrah dari pemikiran yang kolot menuju pemikiran yang terbuka, terbuka. Hijrah dari kehidupan yang primitif menjadi yang modern. Hijrah dari kebodohan menjadi kecerdasan, jadi kemiskinan menjadi kesejahteraan. Itu hijrah di situ, bukan sekedar ngolah-ngalih atau pindah tempat ke tempat, tapi capek sendiri. Iya, apa yang dicari itu apa kan gitu ya. Kita jeda kembali sebentar, dan pemirsa, kita masih bicara tentang rahmat Allah di balik perbedaan di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Tingginya minat berbelanja seragam tersebut memberikan rezeki lebih kepada pedagang seragam sebesar lebih dari 70% dibandingkan hari biasanya. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, saya Isa Ansori masih bersama Dr. Haji Muhammad Ghufran LC.M.Hi, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekaligus sebagai pengasuh pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Kita lanjut kembali Ustaz, tema kita, rahmat Allah di balik perbedaan. Apa hikmah-hikmah yang kita petik dari apa yang kita bicarakan, misalnya dari perbedaan tadi, Allah menciptakan manusia dengan begitu banyak ragamnya, heterogen, ya. Betul. Ini soal manusia, belum lagi hal-hal yang lain, Ustaz, bangsa itu. Sehingga saya bayangkan kalau kita ini tidak bekerja sama, yang Ustaz penegasannya tadi bukan sama-sama kerja, tapi bekerja sama. Bangsa itu nggak hidup, Ustaz, ya. Betul, nggak dinamis. Nggak dinamis, ya. Manusia itu tidak bisa hidup kalau tidak kerjasama. Iya, kita bisa bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, orang itu sama-sama keinginannya sama, ya bajunya sama, pendidikan sama, jadi akan kacau. Ya, akan kacau, mandek lah roda kehidupan itu ya. Tidak ada keunikan, kekhasan, nggak asik, kira-kira begitu loh. Ya bosen, malah boring, malah boring kan gitu ya. Itu kok nggak ada seninya lah. Seni itu kan indah. Memang nggak beraturan kadang-kadang, seni itu nggak beraturan kadang-kadang. Tapi justru itulah letak keindahannya. Nah, bahasa Allah di sini adalah rahmat. Rahmat itu ya silahkan cari rahmat Allah
Di bumi ini banyak sekali yang bisa kita eksplorasi. Ya kan gitu, rahmat Allah. Tentu ini kita harus menyadari ini bersama-sama sebuah kekayaan dan keunikan. Dan sekaligus kesempatan untuk belajar dan saling menyayangi. Yang penting ini saling menghormati. Itu penting. Hormat menghormati luar biasa, toleransi lah bahasanya. Meskipun berbeda tetap satu dalam perbedaan, berbeda dalam persatuan. Apa yang tidak bisa ditoleransi di sini, Ustaz? Kalau kita memahami perbedaan, oke gitu ya. Perbedaan itu harus kita pahami, ini adalah rahmat dari Allah. Kemudian ada hal-hal prinsip, Ustaz, yang tidak boleh kita menggunakan kata toleransi. Ya, pertama dalam hal ibadah Atau kita tidak boleh mencampur adukkan hal-hal ibadah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam muamalah, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami perbuatan kami, bagimu a'malukum. Artinya di sini ada sebuah kompetisi, sebuah dinamisasi orang sehingga orang itu terus bekerja dan menunjukkan prestasi serta produktivitasnya. Apa yang kita sumbangsihkan untuk negara ini, untuk agama ini, untuk rakyat kita, itu justru itu yang menjadi tantangan kita. Sudahkah kita berbuat yang terbaik? Sudahkah kita benar-benar bermanfaat bagi orang lain? Itu menjadi harus kita tanya pada diri kita sendiri, Ustaz ya. Kalau dalam hal prinsip agama tetap nggak boleh dalam toleransi. Tapi secara umum toleransi dalam ini artinya kita hidup bersama-sama. Dalam meskipun berbeda tetap bersama. Nggak boleh campur adukkan. Ngoten nggih. Jadi yang prinsip-prinsip itu memang lakum dinukum waliyadin. Betul. Bagiku agama dan keyakinan nggak bisa dipaksa. Allah saja nggak memaksa kan gitu ya. Biarlah nanti waktu berbicara. Dan ini sebuah konsep metode dakwah Rasulullah SAW. Dalam berdakwah Rasulullah nggak pernah memaksa dan Rasulullah nggak pernah bicara keras atau teriak-teriak kan gitu. Kalaupun dia dapat hidayah, dia karena hidayah Allah dan karena upaya kita untuk terus mengajak. Ya, wa ma arsalna illa balagh gitu ya. Rasulullah sendiri hanya Rasul tahu kan? Rasul kan menyampaikan utusan, bukan memberi hidayah gitu. Tuh, cuma kita harus introspeksi apakah cara-cara yang kita sampaikan itu sudah baik, sudah efektif atau tidak kan gitu ya, sesuai dengan konteks yang kita hadapi. Dalam banyak kisah Rasulullah itu ada orang yang masuk Islam gara-gara akhlak Rasulullah, kepribadian Rasulullah yang luar biasa. Ya, suatu saat Rasulullah itu orang Badui naik kuda datang menemui Rasulullah, mana yang namanya Muhammad? Wah, Rasulullah waktu itu di dalam masjid. Kemudian para sahabat marah-marah, istilahnya itu tidak terima. Kok ini ada orang nggak sopan gitu ya. Manggil-manggil Muhammad itu. Iya, jambal lah. Jambal kan gitu ya. Orang-orang para sahabat itu gergetan kira-kira begitu. Akhirnya Rasulullah biar. Rasul menghadapi ana Muhammad, ana Rasulullah. Kemudian Rasul tetap melayani dengan sopan santun, dengan lembut, dengan persuasif. Akhirnya orang itu mengakui dan akhirnya masuk Islam. Kalau begitu saya masuk Islam. Gara-gara lemah lembutnya Rasulullah, akhlak Rasulullah, semacam itu ya. Nah, ini luar biasa. Artinya Rasul sendiri dalam hal ini telah menerapkan prinsip-prinsip yang keterbuka, yang toleran. Ya, mungkin saat ini belum bisa. Mungkin bulan depan, mungkin akan datang. Wallahu a'lam. Yang dinilai adalah oleh Allah itu bukan upaya kita. Hasil, tapi upaya kita untuk berjuang. Inilah namanya perjuangan. Dalam hakikat perjuangan Islam itu harus terus kita gelorakan, harus kita fokuskan bagaimana ini apa yang kita upayakan itu terus mendatangkan hasil sesuai dengan ridho dan niat teman-teman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita nawaitunya khitab kita ini untuk kebaikan, insyaallah. Fastabiqul khairatnya ini yang menjadi penilaian upaya kita, usaha kita, amal kita. Itu menjadi ladang amal sendiri ya Ustaz ya. Betul. Jadi inilah
Justru kalau kita itu masih berbuat baik, masih bisa untuk bekerja dalam perbedaan, ini justru pahalanya banyak ini. Yeah. Pahalanya justru lebih besar di tengah-tengah kondisi yang berbeda, yang suasana yang baru, katakan begitu kan, berbeda ya. Kita tetap eksis, kita tetap bisa bekerja dengan baik. Maka inilah nilai perjuangan, berarti kita telah berhasil. Yeah. Makanya orang berhasil itu bukan langsung tahu-tahu jadi atau PW posisi wena kan gitu ya. Nggak bisa, harus proses, dan ini perjuangan harus untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah inilah termasuk juga harmonisasi dalam sebuah keragaman, diharmonisasi. Ini perjuangan kita. Yeah. Jadi mengharmonisasikan perbedaan ini adalah sebuah perjuangan tersendiri. Nah, tentu kita harus punya jiwa, sikap yang terbuka, sikap batin yang tulus, yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai keumatan dan kebangsaan. Ini harus kita kedepankan, nilai-nilai ini. Jangan ego masing-masing. Nggak akan ketemu kita. Makanya atas nama perbedaan kita jadi berpisah. Iya, nggak akan ketemu. Justru yang kita harapkan kita mencari titik pertemuan. Ya. Titik pertemuan. Titik temunya kita itu yang harus kita cari. Iya, kita bertemu untuk mencari titik temu kan gitu ya. Kalau pada perbedaan, ya biarin aja kan itu. Karena kalau kita tetap mencari perbedaan, maka kita akan menjadi bangsa yang tidak bersatu dan pada akhirnya akan mengancam eksistensi negara. Jadi dalam prinsip bernegara itu ada yang prinsip-prinsip yang tidak boleh kita langgar, tapi ada hal-hal yang perlu kita cari kesesuaiannya antara sudut pandang dengan yang lain. Iya. Kalau negara kita kan negara hukum, harus hukum menjadi role play, menjadi hal yang harus dilihat secara bersama-sama dan ditaati. Sehingga kalau ada orang yang merasa dirinya nggak cocok terus dengan yang lain itu dengan banyak orang yang perlu dikoreksi bukan orang-orang yang nggak cocok itu, tapi dirinya sendiri ya. Iya, jangan-jangan ada masalah kan ada gitu. Ada sesuatu yang tapi biasanya orang yang bermasalah itu nggak mau dikatakan sebagai bermasalah. Iya, rata-rata begitu. Makanya orang itu harus keluar dari zona nyaman, zona comfort zone kan gitu. Comfort zone. Orang itu kalau menilai sendiri itu kan subjektif kan. Nggak mungkin, maaf ya, baju yang saya pakai akan saya jelek-jelekin kan gitu ya. Oh ini jelek loh, saya pakai kok gitu kan, nggak mungkin kan. Sulit lah. Kalau ada orang jelek-jelek sendiri namanya nggak waras itu. Umumnya kan sebaliknya kan gitu. Maka yang bisa menilai itu orang lain. Betul. Termasuk wasitnya lah istilahnya, termasuk wasit dalam sepak bola, atau hakim dalam pengadilan. Atau dalam sebuah masyarakat itu ada namanya tokoh-tokoh yang bisa memberikan penjelasan secara objektif. Baik. Ustaz, waktu yang membatasi kita, Ustaz. 1 jam rasanya masih kurang ya. Iya, nggak terasa ya. Soal rahmat Allah di balik perbedaan. Kita mohon doanya, Ustaz, supaya lebih barakah pertemuan kita pagi hari ini. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita diberi hati yang luas, yang lembut, yang saling menyayangi dan menghormati, sehingga kita hidup yang singkat ini, hidup yang serba berbeda ini, tetap kita mendapatkan kehidupan yang harmoni, yang indah lah, indah, dan ini kesempatan bagi untuk meraih kesempurnaan, meraih ketakwaan dan kebaikan di posisi baik di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin wa fil ma'il a'la ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdinas salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Ghufran, terima kasih untuk waktunya dan juga kajiannya.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih juga. Kita sudah berinteraksi di program Mutiara Islam Jawa Pos TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari bersama Ustaz Ghufran, narasumber kami, harus mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.